billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah hari ini kita dikasih kesempatan kembali untuk berkumpul di kajian Arauda bulanan, kajian rutin, dan hari ini sudah bergabung dengan kita semua Pipit Indah Purwanti atau biasa kita panggil Umi Pipit. Pipit ini teman SMP-nya saya, sudah lama sekali nggak jumpa. Sekarang ini beliau menangani ada suatu rumah belajar gitu ya, Pit ya? Iya, betul. Ya, Komunitas ya. Ya, komunitas untuk belajar anak-anak gitu ya. Dan sangat menarik sekali. Ya, hari ini Pit seperti sudah kita bicarakan sebelumnya, kita akan mengambil bahasan tentang kasih ibu sepanjang masa. Masya Allah. Ya. Berat sebenarnya. Pas ngomongnya sedih ya. Iya, materinya berat karena ini kaitannya adalah dengan tanggung jawab kita sebagai ibu terhadap pendidikan anak-anak kita. Bagaimana kita bisa di akhirat kelak bisa berdiri dengan tegap di hadapan Allah gitu, dan menyampaikan kepada Allah, ya saya sudah menjadi ibu, berusaha semaksimal mungkin mengemban amanah yang dibebankan oleh Allah gitu. Nah, tapi kita kan nggak tahu ya, dengan segala keterbatasan kita, ruang lingkup takdir yang Allah berikan kepada kita itu tantangannya berat sekali. Nah, harapannya dengan materi kajian dari Pipit hari ini tuh bisa sedikit menambahkan pencerahan bagi kita semua. Bagaimana sih menjadi ibu yang bisa mempertanggungjawabkan tugas di hadapan Allah kelak. Ya, waktu dan ruang Zoom saya persilakan kepada Pipit ya. Terima kasih. Terima kasih, Yen. Ya, saya izin share screen dulu ya. Silakan, Pit. Saya share dulu. Kira-kira kelihatan nggak? Sudah jelas, alhamdulillah. Sudah jelas, alhamdulillah ya. Kita perbesar dulu ya. Sebentar. Oke, baik. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau ngomongin tentang kasih ibu sepanjang masa memang langsung deg-degan di sini. Apa kita sampai dengan kata itu ya, dengan kalimat ini kasih ibu yang sepanjang masanya. Kita punya kasih. Tetapi apakah kita bisa mampu mempertahankan itu sepanjang masa? Kadang-kadang kita seperti iman ya, naik turun, naik turun. Masya Allah, belum apa-apa udah bergetar nih hati. Oke, Pipit perkenalkan diri dulu. Saya Pipit, saya seorang ibu rumah tangga. Saya punya anak, alhamdulillah rezekinya dapatnya 1, karena mungkin Allah memberikannya 1. Anak saya sekarang 18 tahun, sekarang kuliah di Universitas Kedokteran ya, Universitas Pertahanan, di prodinya kedokteran, tapi ambilnya kedokteran militer. Jadi anak tunggal tapi jauh dari rumah dan sekarang lagi di hutan katanya, karena dia lagi combat untuk kenaikan pangkat. Pipit belajar, jadi di sini kita belajar bersama karena Pipit itu hanya ingin sharing sebagai ibu rumah tangga yang dulunya Pipit itu mabuk parenting, karena setiap parenting Pipit datengin. Semangat banget gitu ya. Lama-lama Pipit ngerasa, sebentar, ini apa yang harus saya lakukan dengan ilmu yang sebanyak ini, dan menurut Pipit saat itu menurut Pipit parenting itu adalah ilmu yang susah. Nggak ada sekolahnya, tiba-tiba kita dikasih studi kasus langsung gitu. Kebetulan anak Pipit itu kan anak yang nggak bisa diem ya. Masya Allah, kalau sekarang kan anaknya memang
milenial sekarang tuh kan luar biasa dengan kecepatan daya tangkapnya, dengan bahasanya, dan sebagainya. Akhirnya Pipit bikin rangkuman. Rangkuman dari awal sampai akhir, rangkuman bagaimana Pipit mendidik anak Pipit 0 sampai 15 tahun. Sampai terakhir, Pipit belajar dengan almarhum Ustadz Hari Santosa dan talent mapping bersama Abah Rama. Abah Rama masih bisa calling-callingan sama Pipit sampai sekarang. Dan Ustadz Hari mungkin sudah COVID kemarin sudah meninggal. Jadi ilmu ini Pipit persembahkan untuk beliau almarhum yang setiap hari dari pertama kali Pipit ketemu sama Ustadz Hari, Ibu masih kecil, masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kurang lebih seperti itu, mengaping terus Pipit sampai akhir hayatnya. Karena meninggalnya itu masih calling-callingan sama Pipit di hari terakhirnya, pas banget di hari ulang tahunnya Pipit. Luar biasa. Jadi Pipit dedikasikan ini untuk beliau. Insya Allah. Oke, kita lanjut ya. Banyak yang bilang parenting itu sulit. Dulu Pipit bilang seperti itu, tapi sekarang Pipit senyum ngeliatin anaknya Pipit dan anak-anak yang lainnya. Karena kebetulan Pipit tuh punya laboratorium sendiri di rumah, di mana 15 tahun Pipit pegang komunitas dari awal sampai akhir. Sekarang sudah banyak sekali yang daftar. Yang di Pipit sekarang 65 anak, tapi yang daftarnya bisa sampai hampir 700. Jadi banyak sekali ya. Ngaping anak-anak sebagai Pipit adalah ibunya. Abi adalah bapaknya, dan Ibni adalah kakaknya. Jadi kita kayak keluarga. Di sinilah laboratorium ini kita mulai. Parenting itu tidak sulit. Karena parenting seharusnya tidak dibikin kita takut. Justru dengan mempelajari parenting, kita jadi tahu betapa mudahnya mendidik anak. Karena parenting adalah sebuah naluri, bukan kecakapan akademik. Karena banyak banget teman-teman, sahabat-sahabat yang datang ke Pipit dengan karir yang sangat bagus, akademik yang sangat bagus gitu ya. Ketika dihadapkan langsung ke masalah parenting, masalah anaknya sendiri gitu, mereka kayak give up. Bingung apa yang harus dilakukan. Padahal ketika kita lihat lagi ke dalam, parenting itu udah ada di kita. Terbentuk sebuah naluri, naluri keibuan. Kalau bahasa kita mungkin fitrah kebundaan. Nah, ternyata itu bisa dipelajari juga seperti akademik. Hanya saja dipelajarinya harus dengan skill, harus dengan jiwa. Jadi harus berbarengan, tidak hanya dengan otak saja. Yang jadi masalah, banyak sekali orang tua yang berpikir kalau mendidik anak itu yang penting cukup uangnya. Tuntaskan kewajiban mendidik anak itu bukan hanya membiayai kebutuhannya. Itu semuanya harusnya sebagai fasilitas aja. Karena Pipit menikah muda kan. Pipit menikah muda, anak Pipit udah sekarang 18 tahun. Saat itu kita masih kuliah. Jadi wajar ya kalau misalnya bisa dibilang ekonominya sangat sulit saat itu. Ketika punya Ibni pertama. Anak saya namanya Muhammad Dihya, dipanggilnya Ibni. Nah, tapi Pipit sekarang sudah memperlihatkan dan membuktikan kalau uang bukan segala-galanya. Ketika Pipit berharap Pipit bisa mendidik anak ini dengan baik, Pipit keluar dari pekerjaan, Pipit langsung mendidik anak ini 0 sampai 15 tahun, benar-benar menjadi ibu rumah tangga. Sekarang Pipit bisa melihat dia menjadi sosok yang tanggung jawab, mengerti akan dirinya dia sendiri, dan tahu apa yang harus dia lakukan di saat dekat atau di saat jauh dari orang tua. Kewajiban mendidik anak itu hanya fasilitas yang harusnya kita tidak fokus terhadap itu gitu. Karena ketika kita tidak, saya tuh kadang-kadang susah ya menjelaskan untuk hal-hal seperti ini. Karena banyak sekali orang-orang yang berpikir kalau yang penting uangnya ada buat biaya sekolah, yang penting uangnya ada untuk fasilitas dia gizi dan sebagainya. Padahal untuk sandang, pangan, papan, yang 3 ini dan pendidikan, itu masih bisa kita kerjakan di rumah sendiri secara sederhana. Dan tidak kalah kualitasnya dengan orang-orang yang meleskan anak dan sebagainya. Ini Pipit buktikan. Pipit itu dulu waktu waktu SMA, Pipit ambil IPS. Pas punya anak, anaknya sain banget. Bahkan olimpiade.
Kemarin alhamdulillah sampai olimpiadenya internasional. Di Jepang dapat silver, ambil kimia. Dan itu Pipit didik dari awal. Dari dia SD, belajar olimpiade matematika. Yang tadinya Pipit nggak bisa matematika, Pipit belajar untuk belajar matematika. Kebayang ya? Terus lanjut lagi dia, ternyata lanjut lagi kalau udah dapat medali dia harus pindah bidang. Terus Ibnu itu bilang, aku coba mau bidang IPA. Pipit juga belajar. Terus bidang kimia. Lalu sekarang kedokteran. Sampai kemarin dia pulang. Mi, jangan lupa ya, kita nanti diskusi tentang kedokteran. Jadi Ibnu itu bisa lihat kalau Uminya itu mau belajar untuk dia. Itu Pipit dapatkan ketika Pipit belajar tentang parenting. Jadi parenting itu bukan tentang suatu mendidik anak seperti template gitu, bukan, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Anak ini butuhnya apa? Dan ibu dan Pipit harus hadir untuk anak, untuk ibu. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, kebutuhannya ternyata jadi dicukupi sama Allah. Ibni dari SD tidak bayar, sampai sekarang kuliah pun tidak bayar. Benar-benar 0 rupiah. SMP, Olimpiade 0 rupiah dapat beasiswa. SMA di pesantren juga dapat beasiswa dan uang saku. Sekarang kuliah kedokteran juga dapat beasiswa full sampai selesai, sampai dia koas. Amin. Mudah-mudahan nanti sampai spesialisnya juga dia akan mengejar beasiswa. Jadi ini bukti kalau bukan hanya membiayai kebutuhannya, tapi kita hadir. Dan jangan berpikir gini, ibunya harus pintar. Enggak juga, Pipit nggak pintar gitu. Pipit cuma pengen, Pipit tuh hadir untuk Ibni dan Pipit tahu apa kebutuhannya dia. Seperti itu. Cuman rezekinya Pipit dikasih ujiannya agak berat. Anak ini cerdas. Dan cita-citanya besar sekali. Jadi Pipit harus mengantarkan dia ke cita-citanya. Kurang lebih seperti itu. Untuk mencapai mengerti ya, anak kita bisa kompak nih sama anak, Ibni, Pipit, anak, ibu gitu ya. Kita harus bikin teladan setiap hari. Dan memiliki visi misi keluarga. Jadi Pipit tuh waktu itu, Pipit bertekad, saya sebagai ibu ingin memberikan teladan setiap hari karena anak ini 24 jam. 24 jam melihat Pipit, benar-benar CCTV. Yang dia bisa tahu kapan kita lengah, kapan kita on. Sehingga kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Jadi, di sini Pipit berpikir ketika kita menjadi orang yang lebih baik, anak itu akan jadi lebih baik lagi daripada kita. Jadi Pipit setiap hari selalu bertekad, ibu yang baik, ibu yang baik, semampunya Pipit. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Kita bikin strategi nih, strategi mencari tim yang menjadi ring satunya anak. Yang pasti menjadi ring satunya itu adalah suami kita sendiri atau bahkan musuh kita sendiri ya. Dalam tanda kutip ya, musuh. Artinya apa? Ya karena kan kalau kita mau mendapatkan sesuatu, ring satunya ini adalah suaminya kita, dia akan menjadi bahan berdebat untuk mendapatkan satu program yang terbaik. Keluarga ini mau dibawa kemana? Kurang lebih seperti itu. Jadi saya sama abinya sering berdebat untuk mendapatkan yang bagusnya kayak gimana sih? Gitu. Sampai kita merasa, oh saya harus menaklukkan dalam tanda kutip musuh pertama saya ini. Gimana caranya supaya saya kompak nih sama suami saya atau bapaknya Ibni ini. Karena saya pikir kewajiban orang tua yang terbaik adalah 0-15 tahun. Kenapa? Karena ketika setelah itu, anak itu sebenarnya sudah dewasa. Karena di Islam itu tidak ada yang namanya anak remaja. Ketika dia mimpi basah atau menstruasi, dia sudah balik, dia sudah selesai. Bahkan Pipit sudah bilang ke anak Pipit disonding dari kecil, dari kelas 1 SD, kalau nak, nanti ketika kamu mimpi basah, berapapun usia kamu mimpi basah, artinya Umi dan Abi sudah tidak lagi membiayai kamu lagi. Kamu belajar cari uang sendiri, kamu belajar menyelesaikan apa yang kamu mau, dan kamu kejar apa yang kamu mau. Dan saat itu terjadi saat Ibni itu SMP. Pas lagi di SMP, Ibni itu kan di luar kota ya, di Bandung. Karena kan saya meskipun anak tunggal, saya pengen dia merantau gitu. Saya pengen dia mandiri. Dia dapat beasiswa di Bandung, dia sendirian. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya tuh kan pengen jadi ibu yang baik. Gimana caranya kalau anak itu jauh dari saya gitu?
Saya pengen jadi ibu yang baik yang selalu standby dengan semua momen yang ada pada dirinya. Momen terbaiknya itu adalah ketika dia pubertas. Betul kan ya? Nah, disitulah Pipit merasa Allah ngasih doa, Allah mengijabah doanya Pipit sampai suatu saat Ibni tuh kita kena COVID kan saat itu. Ibni pulang dan di saat pulang itulah dia mimpi basah. Jadi pas banget dia ada di rumah, terus malam-malam jam 2 malam seperti biasa kan kita suka bangun malam, dia panggil-panggil Umi sini deh. Apa nak? Ini Madi, Wazi apa Mandi? Dia bertanya seperti itu. Dan Pipit dengan senang ya karena doanya Pipit terkabul. Pipit ada di sampingnya dia ketika dia masuk satu langkah menuju dewasa. Setelah itu Pipit kasih sertifikat, Pipit bilang, ini kamu sertifikatnya kamu sudah dewasa, ini ATM kamu, lomba-lomba kamu Umi masukkan ke sini uangnya, dan setelah ini silahkan kamu bayar uang makan kamu sehari-hari, uang sekolah atau uang kebutuhan apapun. Alhamdulillah sih sekolah udah aman ya, karena dari SD dia 0 rupiah. Dan dia nangis. Kenapa nangis? Karena dia takut. Dan alhamdulillah, ternyata rasa takutnya itu bukan mundur, tetapi dia malah maju. Dia malah sekarang bikin sabun di usia 15 tahun dan usia 17 tahun dia sudah punya rumah sendiri, dikontrakin sebagian supaya bisa ngehandle apa yang dibutuhkan sama dia ketika dia berasrama. Dan dia juga ngajar Olimpiade untuk Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Karena kita punya strategi dan tim. Tapi jangan dulu takut. Kadang-kadang banyak yang datang ke Pipit berpikir kalau aku tuh nggak punya tim, cuma sendirian, merasa sendirian. Nanti kita bahas ya. Jangan dulu takut, kita bahas nanti bagaimana kita membuat semua ini menjadi nyata, semua ini menjadi bisa. Apapun kondisinya, kita harus terus berjalan karena kita adalah ibunya. Ibu dari anak-anak kita yang kita tuh udah dikasih rasa kasih sayang sepanjang masa. Harusnya seperti itu. Luar biasa. Nah, untuk mencapai ke arah bagaimana kita membuat tim, sebenarnya kan harus ada dasar dulu nih, ilmu yang kita sama-sama tahu nih. Ilmu pertama adalah fitrah. Pipit ambil ilmu fitrah ini sebagai dasar karena Pipit sudah coba gitu. Dari Ibni usia 1 sampai 3 tahun, ini udah mulai disondingkan ke Ibni, lalu setelah selesai sampai 15 tahun ternyata dia pun sudah mengakui gitu. Kalau ilmu ini bisa dan layak dicoba untuk anak-anak yang lainnya. Kebetulan terakhir kali Pipit ngobrol sama Ustadz Hari, almarhum, beliau bilang, Bunda, boleh nggak nanti Ibni dijadikan prototype untuk Fitrah Basic Education? Saya dengan senang saat itu, iya, saya mau dan saya harap dengan begitu itu adalah doa buat Ibni. Di saat itu Ibni usia mau masuk ke 15 tahun, saya baru keluar dari rumah sakit, dan ternyata Ustadz Hari selesai di hari itu. Jadi terakhir kita berbicara itu tentang itu. Saya pengen banget sekarang menceritakan kalau sekarang Ibni udah punya rumah sendiri lah Ustadz gitu. Ibni udah ngajar di SMA terbaik se-Indonesia, MH Tamrin, sebagai guru Olimpiade Kimia di usianya kelas 11, kurang lebih seperti itu. Dari mana? Dari fitrah. Fitrahnya yang mana ini? Yang pertama adalah fitrah keimanan. Fitrah keimanan. Umi, apa sih ini fitrah keimanan ini? Nanti ya kita bahas ya. Sekarang kita kenalan dulu nih sama fitrah keimanan, fitrah belajar, dan bernalar, bakat kepemimpinan, perkembangan seksual, estetika dan bahasa, individualitas dan sosial, juga fitrah jasmani. Ini mohon maaf ya, kalau misalnya saya ngomongnya agak belibet, mohon maaf, ini kan efek stroke-nya agak masih ada nih. Gitu. Saya sempat stroke sekitar 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang masih terapi. Mudah-mudahan tidak terlalu terlihat ya kalau saya bekas stroke gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Fitrah keimanan. Fitrah keimanan itu dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Bagusnya, idealnya. Tetapi jangan takut ketika, aduh, ternyata fitrah keimanan anak saya kelewat nih. Contohnya gimana? Datanya seperti apa kalau kelewat itu? Fitrah keimanan itu contohnya gini. Ketika anak itu sudah tahu apa yang dijadikan segala sesuatu yang menjadi pahala, yang membuat dia menjadi lebih baik dan bahagia.
dan segala sesuatu yang dia jauhkan, yaitu larangan-larangan Allah. Tanpa kita perintah, tanpa kita komando, tanpa kita sindir-sindir, karena orang itu tuh hobinya nyindir-nyindir anak ya, kadang-kadang nggak perlu. Dia tumbuh sendiri fitrah itu. Contohnya apa? Contohnya misalnya bangun tidur. Ini saya sering banget menceritakan tentang ini, karena ini kayaknya fitrah pertama yang dilanggar bagi seorang anak dari ibunya atau ayahnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Fitrah keimanan, bangun tidur, harusnya itu sudah ada di anak. Artinya fitrah itu kan segala sesuatu yang ada di tubuhnya dia, include ketika dia lahir dari Allah, gift, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurang sama Allah. Semua ada, semua anak. Mau Yahudi, Nasrani, Islam, semua ada. Contohnya apa? Misalnya, anak kecil itu biasanya suka nangis atau terbangun ketika jam 2 atau jam 3 malam. Ya kan? Saya pernah nanya nih teman saya di luar, kalau anak bayi suka bangun jam berapa? Iya, Pit, suka ya bangun jam 2, katanya jam 3. Ya, berarti di sini juga sama, kurang lebih seperti itu. Itu adalah fitrah keimanannya dia. Kenapa? Karena ketika dia bangun, dia akan, kalau kita mungkin tahajud ya, mungkin kalau anak ini bangun untuk berzikir, meskipun dengan tangisannya. Tapi apa yang kita lakukan? Boboin lagi, tidurin lagi. Sehingga anak itu terbiasa jam 2, jam 3-nya bobo gitu. Bukan waktunya dia start untuk memulai hidup. Karena kita tuh selalu memulai hidup dimulai dari jam 5 subuh. Ya kan? Terus kita sekolah dan kita beraktivitas. Padahal Allah udah kasih ketentuan. Ada waktunya duha. Duha itu adalah waktunya kita rehat sejenak. Ya kan? Nah, kita biasa mengikuti aturan Islam, aturan manusia, tidak mengikuti aturan Islam. Aturan manusia itu kita masuk misalnya ke kantor atau ke sekolah jam 7 atau jam 8. Sedangkan duhanya juga jam 8 sampai jam 11. Jadi kita baru bekerja, terus kita suruh istirahat lagi. Itu nggak make sense. Harusnya kita bekerjanya mulai dari jam 2. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, baru jam 8 itu istirahat, rehat sejenak. Setelah itu baru per 3 jam, dia akan ketemu dengan zuhur, asar, maghrib, untuk rehat lagi, dan rehat lagi. Tapi kita ngikutinnya ya aturannya kantor ya. Jadinya seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setiap pagi anak akan sulit dibangunin, dan anak itu akan menjadi anak yang kesannya jadi melawan orang tua, padahal kita sendiri yang mengkondisikan mereka seperti itu. Itu baru kesalahan kecil. Belum kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang kita dengan sengaja ya, kadang-kadang ya. Misalnya menyuruh anak wudhu. Dede cepat wudhu. Ini udah waktunya sholat loh. Fitrah itu bukan diperintah, fitrah itu ditumbuhkan. Biasanya kalau Pipit mengajarkan Ibni atau mengajak Ibni untuk berwudu, dia akan dibikin kondisi. Jadi kita kayak acting-actingan gitu sama ring satunya kita. Ya biasanya ada pembantu atau sama Abi gitu ya. Kita akan pura-pura berlomba-lomba untuk masuk ke kamar mandi untuk kita wudhu. Jadi anak itu ngelihat, kok kayak seru banget ya, mau wudhu aja pada tarik-tarikan mau masuk ke kamar mandi, aku duluan kayak gitu. Akhirnya dia duluan yang nyelonong dan dia wudhu duluan. Aku yang menang. Waktu ini kecil kayak gitu. Padahal kita lagi nyuruh dia kayak gitu loh. Kita lagi nyuruh dia sebenarnya sok wudhu gitu. Sekarang silakan wudhu gitu. Tapi dia tidak suka. Namanya manusia itu tidak suka diperintah sebenarnya, karena dia punya ego. Disitulah kita main dengan fitrah. Kita hanya bisa menumpukan fitrah itu. Nah, kurang lebih gitu. Fitrah keimanan itu hal-hal yang hubungannya dengan Allah. Hubungannya nanti tidak lagi dengan kita sebagai ibunya. Jadi dia akan memilih segala sesuatu terbaik menurut Allah. Sholatnya nanti safnya di depan, sholatnya segera gitu. Disegerakan dan sebagainya. Fitrah keimanan, lanjut ke fitrah belajar. Jadi harus nyambung nih. Nggak bisa cuman kita ngomongin tentang fitrah keimanan aja tanpa dia belajar. Karena ketika fitrah keimanan itu harus nyambung dengan belajar. Nanti dia belajar fikih, belajar hadis, belajar ilmu tafsir, dan sebagainya. Belajar ilmu duniawi, misalnya IPA, matematika, dan sebagainya, kimia juga. Nah, ketika seperti itu, nanti setelah fitrah belajarnya tuntas, goalnya di mana? Goalnya dia tidak perlu lagi diajarkan untuk kapan waktunya belajar. Dia tahu targetnya, dia tahu kapan dia istirahat, dan dia tahu kapan dia harus kejar apa yang harus dia pelajari. Dia akan tahu.
Sampai akhirnya dia akan menemukan ke fitrah yang ketiga, yaitu fitrah bakat. Setelah dia belajar, dia akan mencoba banyak hal, dan dia akan menemukan, aku 4E-nya di sini nih. Itu apa 4E? 1, easy. Aku gampang banget nih kalau melakukan ini. 2, excellent. Enjoy dulu. Enjoy ketika mengerjakannya, aku tuh santai gitu, nggak pernah merasakan beban. Yang ketiga, excellent. Hasilnya bagus, memuaskan gitu. Dan keempat, dia akan earn atau menghasilkan. Jadi disitulah ciri-ciri bakat itu sudah tuntas. Ketika dia menemukan sesuatu yang dia mengerjakannya dengan mudah, dengan happy, hasilnya bagus, dan juga menghasilkan. Artinya apa? Dia bisa membiayai dirinya dia sendiri. Kurang lebih seperti itu. Belum lagi nanti nyambung ke bakat kepemimpinan. Setelah itu, dia akan mulai berkembang. Dia tahu potensi dirinya dia sendiri kemana. Dia tahu aku harus jadi apa nanti di peran peradaban dunia ini. Aku mau ambil peran apa nih ke depannya. Kalau aku sudah punya bakat seperti ini, aku punya kepemimpinan seperti ini, aku bisa bernalar seperti ini, aku akan menjadi siapa? Nah, dia terus berkembang, mengikuti apa yang dia mau, apa yang dia suka, dan apa yang ada di dirinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, suatu saat ketika perkembangan itu semakin bagus, dia menemukan sambil dia pun nanti menemukan fitrah seksualnya. Fitrah seksual itu ya kalau pertama nyambungnya sampai ke pubertas. Kita kejar dari prapuber sampai postpuber. Tapi ujungnya nanti anak ini akan selesai di fitrah seksual yaitu menikah. Menikah dengan orang yang dia sayang, menikah bagaimana dia memimpin seorang wanita atau wanita dipimpin sama seorang pria. Kurang lebih seperti itu. Nanti bagaimana dia menghadapi istrinya, bagaimana dia berbahasa, bagaimana dia mengambil hati istrinya, mengambil hati anaknya, sehingga nanti menjadi seorang individu, fitrah individunya yang ketujuh itu menjadi pribadi yang sangat dicintai sama orang sekelilingnya, bahkan sosialnya. Sehingga nanti suatu saat dia menjadi orang yang sangat bermanfaat. Dan terakhir, fitrah jasmani ini nanti terakhir sampai dia tua, dia bisa menjaga badannya sehingga dia menjadi manusia yang bermanfaat lebih lama gitu. Karena dia mampu menjaga amanah badannya dia ini gitu. Jadi jangan sakit-sakitan karena dia tahu dia harus melakukan apa untuk badannya. Fitrahnya selesai. Sampai di sana nanti tertutup rezekinya, nafasnya tertutup, baru dia termasuk tuntas menjadi seorang manusia khalifah di bumi ini. Wow, luar biasa ya. Ternyata itu sudah ada gitu. Kita tinggal ngikutin sebenarnya. Cuman sayangnya kita malah banyak menyimpangkan gitu. Dari hal-hal terkecil kadang-kadang kita nggak nyadar. Ya Allah, ketika anak itu bangun malah kita boboin lagi. Sekarang kita marah-marahin. Kita yang bikin, dia tidur, sekarang kita marah-marahin. Akhirnya anak itu merasa dendam, merasa benci. Karena dia biasanya seperti itu. Kalau misalnya anak kecil itu bisa ngomong, dia akan protes sama kita gitu. Tapi mereka nggak bisa ngomong. Mereka nggak bisa berbicara apa yang mereka bisa rasakan. Mereka pun nggak tahu rasanya ini seperti apa. Mungkin Pipit bisa menyampaikan ini karena Pipit megang anak beberapa ya, bukan cuma Ibni aja. Karena Pipit juga ambil beberapa anak angkat, jadi Pipit pelajari, oh seperti ini ternyata. Kita lanjut ya. Kalau fitrah ayah dan ibu atau bunda tidak terjaga dengan baik, maka akan terjadi penyimpangan fitrah. Inilah yang menjadi dasar masalah dari kita parenting. Padahal kalau kita lurus-lurus aja, kita tuh aman gitu. Allah tuh udah bikin kayak semacam guide gitu. Udah aman sebenarnya. Cuman kita geserin lagi sehingga lama-lama kita jadi kayak orang yang kebingungan. Nah, anak kita udah nyampe sini. Kok jauh banget ya? Anak saya pesantren, tapi ketika pulang kok dia nggak sholat ya? Atau sholatnya telat ya? Kok dia jadi libur syar'i ya gitu. Kalau di sekolah dia bisa tepat waktu karena ada perintah-perintah dan hukuman, tapi kalau di rumah dia tidak seperti itu. Nah, berarti fitrah keimanannya nggak beres. Karena dia melakukan hanya untuk siapa? Hanya untuk perintah, menyelesaikan perintah. Bukan perintahnya Allah, tapi perintahnya manusia. Kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya, aduh ini kurang dong tentang fitrah, nanti kita breakdown satu-satu. Karena kalau misalnya kita mau ngomongin tentang 8 fitrah itu satu-satu, itu kita breakdownnya panjang sekali. Bagaimana kita mencapai fitrah itu. Kalau nggak nyampe gimana Umi? Remedial. Remedialnya gimana? Ya, nanti kita lihat karakter anaknya di remedial seperti apa. Karena nggak bisa di-skip. Misalnya udah deh, 0 sampai 7 tahunnya kita udah kelewat. Udah kita loncat aja yuk gitu.
biar cepet gitu. Atau asa nggak mungkin balik lagi, kayak nggak mungkin kita balik lagi, ya udah kita lewat aja, nggak bisa. Itu tetap harus diselesaikan sampai semaksimal yang kita bisa. Kurang lebih seperti itu. Agar apa? Agar penyimpangannya tidak terlalu jauh. Ya tentu ini susah, tapi bisa. Karena Pipit sudah beberapa kali melihat orang tua yang berhasil mengembalikan fitrah anaknya. Pertama dia kembalikan dulu fitrah kebundaannya, fitrah ibu. Nanti lama-lama ibunya sudah selesai, sudah paham dia tuh seperti apa, tidak lagi menderita, tidak punya inner child, tidak punya luka-luka batin, luka-luka masa lalu, atau kalaupun punya, dia sudah bisa menghandle itu semua. Lalu dia mulai membantu anaknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, penyimpangan fitrah, ini ada beberapa yang Pipit ambil dari beberapa sumber ya. Karena bunda biasanya mengambil peran ayah. Biasanya bunda ini atau ibu ini mengambil peran tuh kayak dominan gitu. Misalnya, harusnya ayahnya yang ngajarin anaknya, ajarin pelajaran sekolah. Tapi karena ayahnya mencari nafkah yang tadi tuh, dipikirnya ketika kita mendidik anak itu membiayai adalah tugas utamanya. Padahal Pipit tadi sudah membuktikan, Pipit dikasih makan sama Abi seadanya, tapi Pipit bisa membawa anak ini menjadi anak yang sesuai dengan fitrahnya, mencapai peran terbaiknya, mendapatkan beasiswa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tanpa biaya yang banyak, bahkan 0 rupiah. Pipit nggak pernah mengeleskan anak ini keluar, dia belajar sama Pipit sendiri di sini, makanya kita berbagi, akhirnya kita bikin satelit untuk berbagi ke anak-anak yang lain apa yang Pipit lakukan ke anaknya Pipit. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini orang tua, si ibu nih, dia mengambil perannya ayah, kemudian menjadi keayahan. Kan Allah udah ngasih tahu, perempuan itu tulangnya, tulang rusuk yang bengkok. Nggak bisa tuh kalau misalnya kita menjadi orang yang sangat super power gitu, nggak bisa. Kita akan akhirnya jadi apa? Jadi marah-marah kan akhirnya ke anak, ngerasa bekerja sendiri, ngerasa capek sendiri, sumbunya pendek, gampang marah, marahnya juga panjang, sulit memaafkan anak atau bahkan sulit memaafkan suami. Terus yang harusnya ibu itu seru, ya kebayang nggak sih kalau anak itu bersama-sama ibu paling lama, terus ibunya tuh garing karena emosional gitu. Kan nggak rame banget ya, anak itu akan hidup dengan ketersiksaan akhirnya gitu. Dan lama-lama ya banyak kasus yang depresi itu adalah ibunya, ya kan ya, Masya Allah, Subhanallah. Pokoknya kalau Pipit lihat ibu-ibu tuh kadang-kadang sampai Pipit ngerasa kasihan mereka bekerja sendiri, kasihan mereka berusaha sendiri, ring satunya tidak jalan. Tapi tenang, jangan dulu takut karena kita bisa mengerjakan tips-tips yang lain. Ini baru kita bongkar dulu nih, kita bongkar dulu apa yang menjadi dasar masalahnya. Kita bongkar dulu supaya kita tahu, kita sadar dulu. Kita jadi ibu yang kayak gimana sih? Benar nggak sih kita jadi ibu yang pemarah? Padahal ibu itu adalah tugasnya apa? Pembasuh luka. Kalau anak itu ada salah, dia tuh akan lari langsung ke ibu, mama. Kita akan peluk dia, kita akan bikin dia nyaman dan tenang. Ya, apa kabar kalau ibunya udah mulai udah mulai ada emosi-emosi gitu. Karena dia kelelahan. Dia mengambil peran double. Sehingga ada studi kasus, ini di Rusia ya, Aliona, seorang ekonom menikah dengan Piotr, setelah bayinya lahir, jadi insomnia, ternyata dia punya masalah kesehatan mental, dan suatu hari ketika suaminya pulang, menemukan anaknya meninggal, ditenggelamkan di bak mandi. Dia cari istrinya kemana, ditemukannya di tepi sungai danau, di pinggiran kota Moskow, dan posisinya dia depresi. Kita nggak pernah tahu kita menikah dengan orang yang sehat mental atau tidak. Karena ketika semuanya baru kenal, kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Tapi ini menjadi tugas pasangan itu bersama, kalau ternyata memang rezekinya mendapatkan pasangan yang butuh bantuan. Ya kita harus selesaikan gitu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ahli kriminologi Rusia melaporkan 80% perempuan mendatangi dokter sebelum membunuh bayinya. Mereka dengan keluhan sakit kepala, insomnia, menstruasi kacau.
Dan itu tidak menjadi sign bagi suaminya kalau dia harus diberikan pertolongan. Pertolongannya dengan apa? Bukan cuma dengan uang dibawa ke psikolog saja, tetapi dengan dia hadir. Kurang lebih sama ketika anak kita hadir, ketika anak kita ada juga, dia punya masalah dan kita hadir. Dia akan sangat menghargai itu, meskipun dia tidak bisa berbicara dengan lantang. Kalau, Ibu, makasih ya sudah hadir untuk aku. Nggak seperti itu. Nah, penyakit-penyakit yang psikomatis ini kan kayak penyakit biasa ya, cuma sakit kepala, nggak bisa bobo gitu, galau, marah-marah, mungkin capek, cuma ke situ aja. Padahal ini sebagai tanda-tanda depresi akut. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, jadi ada siklus kezaliman dimulai dari ayah. Aduh, kok ayah sih? Ya, itu ayah. Kenapa? Karena sebenarnya istri, anak, tanggung jawabnya ayah. Ayah yang membuat fitrah keibuannya menjadi tergerus, lalu kepada fitrah anak dan keturunannya. Loh, ayah tergerus karena apa? Ya karena ibunya juga tergerus. Bisa jadi ibunya tergerus karena ayahnya juga tergerus. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini akan turun terus seperti itu. Cuman kalau misalnya kita mau memotong, kita mulai dari kita sendiri aja. Nggak perlu kita tunggu sebelah kita, pasangan kita untuk mengetahui tentang masalah ini. Atau kita salah-salahin tuh, ayah tuh yang salah, harusnya ayah gini. Kalau Pipi tidak ngambil studi kasus seperti itu. Kalau Pipi selalu bilang gini, kalau ternyata pasangan kita tidak bermasalah dan kita tidak bisa merubahnya, karena kan kita posisinya di bawahnya suami ya, itu agak susah untuk merubah sang suami gitu. Yang Pipit akan lakukan adalah, ya sudah, Pipit akan pegang anaknya Pipit. Si ibu pegang fokus ke anak yang pertama. Jadikan anak pertama ini menjadi anak yang terbaik. Sehingga dia jadi teladan untuk adik-adiknya. Sambil menunggu, kurang lebih seperti itu. Cuman ya itu, kalau kita tidak ada ilmunya, akhirnya kita jadi bingung, jadi galau kan. Makanya kita di sini kita belajar bersama biar nggak nangis di pojokan. Karena banyak sekali ibu-ibu di sana yang kesel, tapi dia merasa dia kurang sabar, padahal bukan kurang sabar, tetapi memang kondisinya dia harusnya dibantu gitu. Kalau misalnya tidak bisa dibantu sama suaminya, tapi bisa dibantu dengan ilmu, yaitu ilmu parenting. Salah satunya adalah ilmu fitrah. Nah, ini studi kasus ayah yang hilang. Ada di Norwegia, Amerika, coba bayangkan. Ayah sama ibu banyakan mana hadirnya? Banyakan ibu kan ya. Nah, memang ini bukan menjadi masalah kita doang gitu. Ini masalah seluruh dunia ternyata. Cuman alhamdulillah ada beberapa yang sudah menyadari kalau ayah ini adalah perannya paling penting sebenarnya. Cuman banyak yang pingsan. Dia tidak hadir. Dia ada tapi terasa tidak ada. Dia cuma bisa menyuplai uang. Itu pun kalau uangnya cukup. Kalau tidak cukup, dia akan meminta istrinya untuk membantu keuangan keluarga. Kurang lebih seperti itu. Bisa dilihat ya, di Norwegia, Amerika, dan kebayang perbandingannya terlalu jauh. Harusnya dari 14 ayat dalam Al-Quran, harusnya ayah hadir. Ayah yang membuat semua misi ini berjalan. Ayah yang membasuh lukanya istri ketika dia lelah. Sehingga dia bisa kuat lagi, kembali lagi mendidik dan mengaping anak-anaknya. Kelelahan itu ayah yang pegang. Tetapi ayah-ayah kita yang Pipit baca dalam penelitian memang semakin ke sini degradasi seorang laki-laki itu makin berkurang. Jadi laki-laki sekarang itu mudah stres, mudah depresi, mudah marah, mudah putus asa, mudah mengambil keputusan yang terlalu cepat gitu. Tidak seperti ayah-ayah yang dulu. Kenapa? Karena ternyata ada penelitiannya. Sampai Pipit pernah ngobrol sama Ustadz Hari, kata Ustadz Hari, ya jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan di generasi kami dulu, katanya gitu. Ya kami salah gitu. Makanya kita share ilmu ini supaya kita bersama-sama, kita saling pegangan tangan, yuk kita bangkit. Dimulai dari siapa? Kalau tidak ayahnya yang bergerak, ya udah ibunya dulu yang bergerak. Kita bikin ayah-ayah itu pengen menjadi orang-orang yang seperti kita, yang disayang sama anak, yang menjadi tim-tim perubahan di keluarganya masing-masing. Nanti barangkali ayahnya terpesona ya sama kita sehingga dia mau ikut sama kita dan mulai membawa dirinya dia untuk belajar bersama mendidik anaknya dan juga mendidik kita sebagai istrinya itu kan sebenarnya anak pertama ya. Kenapa? Karena kita itu harusnya hasil didikan dari suami kita. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, para ibu yang lama-kelamaan berkarir atau bersekolah dengan sistem yang laki-laki banget ya. Sekolah kita kan sistemnya laki-laki banget ya. Karena yang dikejar adalah logik, logik, logik gitu kan. Maka nampak lebih nyaman di kantoran atau masuk kuliah lagi daripada menyambut fitrah keibuannya. Pipit banyak sekali bertemu sama ibu-ibu yang ditanya sama Pipit. Kemarin kita ketemu sama beberapa yang wanita karir gitu. Ketika ditanya ke bekerja, kenapa suka bekerja? Habis aku nggak bisa ngedidik anak. Oh, Masya Allah ya, nggak bisa ngedidik anak karena ngedidik anak itu susah banget katanya. Jadi aku lewat yang lain deh, aku lewat memberikan fasilitas. Ternyata ketika kita memberikan fasilitas juga, kita nggak otomatis tugas sebagai ibunya selesai loh. Justru kita akan menjadi tugasnya jadi bertambah. Kenapa? Karena kita harus mendidik orang-orang yang menjadi ring satunya si anak kita. Misalnya, maaf, pembantu. Kan kita harus didik mereka supaya apa yang kita mau menjadi guides untuk si anak kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata kalau kita menggeser fitrah, ternyata kita harus ada konsekuensi yang harus kita bayar gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ya. Para ibu menjadi ibu rumah tangga yang lelah jiwanya karena rutinitas setiap hari tanpa bisa menyelesaikan fitrah yang harusnya diisi oleh ayah. Akibatnya merasa berjuang sendiri tanpa support system di ring satu. Ini banyak kejadian. Merasa kalau paling capek sedunia. Datang-datang suaminya juga harus diservis. Karena kan kita terbiasanya seperti itu. Ya mungkin mudah-mudahan sih di luar sana nanti bapak-bapak menjadi sadar kalau ternyata mendidik anak itu bukan ibunya, tetapi bapaknya. Bapaknya yang mendelegasikan amanah ini kepada ibunya. Jadi kalau ibunya salah, yang bertanggung jawab bukan ibunya, tetapi bapaknya. Karena bapak ini yang harus menjadi pemimpin bagi semuanya. Gitu. Sehingga ketika berasa ya berjuang sendiri, depresi melanda, akhirnya banyak studi kasus. Ini studi kasus yang Pipit terus awasi ya 2006 ketika anak saya pas banget bersama Ustadz Hari ini 2006 di Boyolali seorang ibu namanya Ani, padahal beliau itu lulusan ITB dan beliau itu adalah potret yang sangat sempurna seorang anak ya. Bu Ani ini tuh anak dari dua orang tua yang sangat cerdas dan selalu memberikan prestasi fasilitas dan prestasi untuk anak-anaknya, dan Bu Ani ini menjadi anak yang berprestasi di sosialnya, di akademiknya dan sebagainya. Orangnya sangat nurut. Ternyata ketika menikah dia punya kekecewaan, ring satunya tidak berjalan, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Dia punya ketakutan, kekhawatiran yang sangat tinggi, di mana anak-anak yang tiga itu mungkin tidak bisa seperti dia, tidak bisa hidup dengan baik, hidup dengan layak, sehingga anaknya satu-satu dibekap, ditidurkan. Dia memilih itu, gitu. Dia memilih untuk membekap anaknya karena rasa sayang. Ya Allah, sampai alhamdulillah karena memang ternyata gangguan jiwa karena tertekan itu dia menjadi depresi dan gangguan jiwa. Ibu Ani ini tidak masuk ke penjara tentunya, tetapi masuk ke rumah sakit jiwa, kurang lebih seperti itu. Nah ini dari mana ini? Dari sesuatu yang kecil, lama-lama menjadi tekanan yang sangat berat karena orang ini pintar gitu. Biasanya kalau orang pintar itu kan targetnya juga tinggi gitu. Dia tahu apa yang baik untuk peradabannya. Tetapi kondisi tidak bisa memungkinkan seperti itu. Hanya saja sayang sekali dia bekerja sendiri, tidak lagi berpegangan dengan teman-teman atau komunitas yang bisa saling membahu-membahu untuk membangkitkan rasa kesadarannya terhadap jangan mengambil keputusan ke sana. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya, ini bikin ngeri kalau dengar-dengar depresi seperti ini. Ini tadi kasus yang tahun 2006 dan sampai sekarang masih terus saya pelajari. Karena Ibu Ani ini luar biasa, sosoknya ya sangat pintar. Diajak ngobrol juga seperti biasa, nggak kelihatan orang yang berkelainan jiwa seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Maka apa yang harus Ibu lakukan kalau udah kayak gini? Makanya kita di sini bareng-bareng, kita buka dulu, kita tahu kita posisinya di mana. Saya berharap sih ada ayah-ayah juga yang mendengarkan. Mudah-mudahan ayah yang mendengarkan di sini bisa dengan langsung mendengarkan kalau ternyata si ibu ini butuh bantuan.
Atau kalau misalnya ayahnya tidak ada dan ibunya merasa sendiri karena kita nggak bisa mengharapkan orang lain berubah ya, tapi ada anak yang sudah benar-benar harus kita bantu gitu. Masa depannya tuh ada di tangan kita gitu. Bukan masa depannya dia kuliah di mana dan sebagainya, tetapi masa depan jiwanya dia ada di tangan kita. Maka tuh yang harus kita lakukan yang pertama adalah ya kita bikin peran ayah dan ibu itu kita gantikan dulu sebagian. Sebentar aja supaya apa? Eh, anak itu tidak kehilangan kepemimpinannya. Jadi kalau misalnya memang ayah tidak bisa memimpin, ibu memimpin dulu aja sebentar. Cuman mudah-mudahan ayahnya masih bisa diajak ngobrol. Misalnya, Beb ini maaf ya gitu. Misalnya saya mengambil keputusan ini karena anak ini butuh ngambil misalnya sekolah renang di sini gitu. Tapi Anda kamunya nggak ada, jadi saya ambil keputusan dulu. Nah, tapi lama-lama hal ini tidak boleh membuat ibu menjadi lupa daratan. Karena yang jadi khawatir adalah ketika kita keasikan mengambil peran ganda, kita jadi dominan, kita jadi super power, kita jadi orang yang tak, 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 kita jadi keras. Padahal kan tugasnya kita apa? Membasuh luka, tugasnya kita yang slow-slow, tugasnya kita yang happy-happy, tugasnya kita yang yang membahagiakan gitu. Nah, kita harus kembali lagi menjadi diri kita sendiri. Makanya ibu-ibu yang sendirian, ayo kuat dulu sekarang, nanti setelah sambil nunggu bapaknya selesai dengan dirinya. Mudah-mudahan tidak lama-lama, tapi Allah sudah memberikan kunci menerapkan ilmunya 0 sampai 15 tahun. Karena ketika 0 sampai 15 tahun ini selesai, bisa mengerjakan dengan baik, dengan tuntas, insya Allah 15 tahun itu dia akan berbakti kepada kita, dan bukan berbaktinya maksudnya kasih uang dan sebagainya, tetapi dia akan membahagiakan kita seperti halnya apa yang kita harapkan. Kurang lebih seperti itu. Karena rumusnya gini, 0 sampai 15 tahun, kalau kita tidak selesai dengan anak kita, maka uang yang kita cari kemarin, yang selama ini kita cari mati-matian, itu akan terus dihabiskan untuk anak kita, untuk menyelesaikan fitrahnya yang bergeser. Seperti apa? Yang paling gampangnya deh, gitu. Sekolah 15 tahun itu kan mimpi basah yang udah paling ujung ya. Nah, kita taruhlah 15 tahun itu sekitar kelas SMP. Nah, ketika SMP itu, dia tuh harusnya sudah bisa membiayai diri dia sendiri. Coba bayangkan, SMP akhir mau ke SMA. Gitu kan? Atau SMA lah kelas 1. Jadi dari SMA kelas 1 sampai nanti kuliah, sampai dia nikah, itu harusnya dia bisa membiayai diri dia sendiri. Kalau kita selesai fitrahnya. Susah Umi? Enggak. Ternyata ada jalannya. Pipit coba, ternyata anak Pipit juga bisa gitu. Dan Pipit sekarang sudah mencoba ke anak-anak yang lainnya. Jadi setelah anak Pipit usia 15 tahun, 3 tahun yang lalu, baru Pipit bergerilya. Baru Pipit turun gunung, baru Pipit men-share ilmu ini karena Pipit sudah merasakan, ya ini bisa terjadi. Dan ini bisa berhasil. Anak Pipit 15 tahun bisa menyelesaikan badannya dia sendiri, dia jualan sabun, dia ngajar, dia akhirnya dikumpulin lomba-lomba, dia semangat untuk lomba karena pengen dapat uang gitu kan. Akhirnya uangnya dikumpulin dan mendapatkan lomba itu kan sebenarnya bagusnya ketika dia mendapatkan lomba menjadi prestis untuk masuk ke kuliahnya sehingga menjadi beasiswa lagi. Jadi nyambung semuanya. Di fitrah belajarnya sudah selesai, fitrah keimanannya sudah selesai, fitrah bakatnya sudah selesai, kurang lebih seperti itu. Jadi ibunya menunggu sampai kapan? Sampai 15 tahun. Semoga ayahnya sudah bangun dari pingsannya sebelum 15 tahun anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Kita sambil sounding terus ke ayahnya. Kita bahasa Sunda nama di bibita ya. Kalau di bibita tuh apa ya? Dibikin senang, dibikin kepincut sama kita gitu. Dibikin dia tuh lihat, ih ibunya sama anaknya deket banget ya. Kok anak aku nggak deket sama aku ya? Nah kayak gitu. Sampai suami ini atau abinya ini mau mendekati dirinya untuk ke kita untuk mau ikut bersama-sama mendidik anak. Jadi kita nggak usah marah-marah, kan kita capek, energi kita kan cuma terbatas ya. Daripada energi kita dimasukin ke arah marah-marah, nyalah-nyalahin terus, nyalah-nyalahin suami gitu maksudnya. Udah, kita fokuskan kepada anak kita. Kita fokus ke kebaikan untuk anak-anak kita. Kita nggak usah overthinking. Udah biarkan saja. Kita lanjutkan membuat suatu program. Nanti ya kapan-kapan kita bikin, kalau misalnya kita ada rezeki lagi ketemu, nanti kita breakdown satu-satu. Bagaimana sih untuk mendapatkan anak di usia sekian, sekian, dan sekian. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, menahan diri dari marah. Karena penting banget ini. Karena marah itu bisa bikin kita bisa berpikir dengan jernih.
ketika kita bisa menahan diri, fitrah kebudayaan kita biar tidak habis. Kita tuh masih jadi ibu yang sangat dicari sama anak. Mereka tuh tidak takut sama kita. Mereka mengerjakan bukan karena takut sama kita, gitu. Dengan cara apa? Mengubah mindset-nya kita. Mindset-nya kita berubah dengan cara apa? Misalnya, kalau misalnya si bapak nggak bisa, kita langsung rubah. Oke, dia menjadi variabel tetap nih, yang nggak bisa kita ganggu gugat. Kalau kita ngelawan dia, kita dibilang orang anak apa istri yang yang melawan suaminya, dan kita kenanya ya takutnya dosa gitu ya, takutnya kelebihan cara berbicaranya kita. Jadi kita berubah aja mindsetnya kita. Oke, aku hadir di dunia ini untuk siapa? Untuk anak aku dulu deh yang prioritas, gitu. Anak aku izin ya sama suami, Abi, Papa, Papi, mohon maaf, sekarang mungkin saya akan bikin persen-persenan, mungkin saya 70% mah ke anak, gitu ya, 30%-nya ke suami, kurang lebih seperti itu. Nah, kita bikin seperti itu, kita bikin perjanjian, kita rubah mindset kita tidak perlu sibuk membenahi mereka. Biarkan mereka melihat sendiri teladan dari kita. Lalu, yang paling penting dari perempuan itu adalah sederhanakan standar kebahagiaan. Kita tuh kadang-kadang terlalu tinggi bahagianya karena kita sudah suka ngeliatin drakor-drakor lah atau apa gitu ya. Jadi bahagianya tuh kalau gini-gini tuh bahagianya setaraf ini. Padahal kita bisa kok bahagia dengan hal-hal yang sederhana gitu. Kita bisa bahagia yang di rumah aja, nggak perlu healing-healing ke luar negeri misalnya kayak gitu. Kita bahagia ketika ngelihat anak kita belajar dengan baik. Kita bahagia ketika anak kita sekolah, terus kita belajar materi yang bakal diajarkan ke anak kita. Kalau Pipit seperti itu. Pipit nggak bisa matematika, Pipit belajar matematika sampai Pipit akhirnya ditunjuk sama pemerintah di sini setempat untuk mengaping anak-anak untuk Olimpiade matematika. Padahal itu cuma rasa cinta saya terhadap Ibni gitu. Saya pengen banget jadi gurunya Ibni gitu. Tapi efeknya apa? Akhirnya jadi gurunya anak-anak yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi sederhanakan standar kebahagiaan kita. Kita nggak bahagia itu kita yang bikin, bukan karena adanya, tetapi karena kita yang ya kita mau seperti itu. Bahagia yang kita mau adalah bahagia yang kita melihat ketika orang lain, terutama orang yang paling dekat dengan kita, yaitu anak kita, menjadi anak yang lebih baik lagi. Optimis, menunggu dan membantu sang ayah menuntaskan perannya. Optimis terus, jangan pernah putus asa. Suatu saat pasti ayah ini akan kembali ke fitrah keayahannya. Mudah-mudahan dengan cepat, tidak terlalu lama. Mudah-mudahan dengan seperti itu. Ya kalau misalnya lama, ya itu rezekinya buat kita, menjadi ladang amalnya kita lebih banyak. Tapi ya pastikan jiwa kita sehat, kita butuh teman-teman yang saling mendukung. Yang ketiga, menyadari sehebat apapun kita di akademik atau karir, yang dibutuhkan anak itu adalah ibu yang memiliki naluri yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Umi, gimana naluri itu adanya seperti apa? Naluri itu udah ada loh, cuman ketutup sama siapa? Kelakuan kita sendiri. Kita tuh terlalu bikin target-target yang tinggi, kita tuh selalu bikin semacam goals yang harus kita kejar gitu ya, karir kita yang harus dikejar, atau bahkan hal-hal sehari-hari aja yang harus kita kejar. Padahal kita lupa kita punya naluri. Kan setiap manusia itu dikasih fitrahnya. Fitrah ibu adalah naluri seorang ibu, gitu kan. Nah, kita tuh harusnya orang yang pertama yang tahu ketika anak kita sedih. Orang yang pertama yang tahu ketika anak kita happy. Orang yang pertama yang tahu ketika anak kita berbakat apa. Coba bayangkan. Pipit ikutan talent mapping dinamik, itu sampai beberapa banyak orang tua yang datang ke Pipit untuk nanyain, Mi, tolong dong cek bakat anak aku apa. Pipit sampai pikir, loh, Pipit kan nggak kenal sama anak ibu. Tapi kenapa harus dicek? Sebenarnya Pipit cuman muji ya. Tetap ya Pipit cek dengan alatnya seperti itu. Tetapi Pipit jadi mengedukasi lagi ibunya gitu. Supaya nanti kalau misalnya punya anak, harusnya kita yang lebih kenal anak kita seperti apa. Gitu kurang lebih. Bahkan Pipit selalu bilang gini ke anaknya, nanti kalau kamu sudah besar, sudah punya anak, yuk jadi anak yang baik. Pipit sekarang sudah mulai bikin program nge-sounding gitu ya, program ibu yang baik ya, maksudnya ibu yang baik itu bukan sempurna ya, tapi ibu yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kan anak itu dari kita, jadi pasti kebutuhannya seperti yang kita butuhkan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bangkitkan naluri itu supaya kita akan kenal anak kita seperti apa, dia butuhnya apa. Insya Allah, dengan kita tahu dan kenal anak, kita tahu apa yang kita lakukan itu tepat pada tempatnya. Kita nggak zolim sama mereka.
Dan keempat, silakan berkumpul dengan teman-teman sevisi dan berceritalah pada sahabat yang tepat. Karena kadang-kadang namanya manusia, kita kalau ngobrol sama Allah, kita berdoa dengan Allah. Tapi kan kadang-kadang manusia tidak bisa seperti itu ya. Kita butuh sosok yang nyata gitu. Maka berkumpullah. Makanya kenapa Pipit izin sama suami ketika Pipit bilang, Bi, ketika Ibi sudah selesai mimpi basahnya, Ibi sudah menjadi sosok yang mandiri, dia sudah tahu apa yang dia mau dan dia sudah bisa membiayai dirinya dia sendiri. Izinkan Umi, karena banyak banget ya teman-teman yang di Tasik udah minta dari dulu gitu ya. Umi ngajar dong di sini, ngajar kami, tapi Pipit tidak mau dulu. Pipit bilang nanti kalau Pipit sudah selesai dengan anak Pipit, karena Pipit pengen satu kata satu perbuatan. Ketika apa yang Pipit selesaikan, baru Pipit share ke yang lain. Karena Pipit juga takutnya kalau ngomong taunya anak Pipit nggak jadi gitu ya. Takutnya seperti itu. Jadi untuk sementara kemarin di keep dulu dan sekarang mulai 3 tahun ini Pipit mulai sharing ke beberapa masjid taklim, kajian-kajian, insya Allah hampir setiap bulan kita isi di mana-mana. Semoga apa yang jadi cita-cita Pipit. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat harus tahu juga ya, kan Pipit tuh sakit ya. Pipit tuh punya jantung bawaan. Pipit bocor jantungnya, terus dioperasinya gagal, Pipit kena stroke. Dioperasi lagi, karena alatnya harus diambil, dioperasi lagi, dan Pipit harus ngapain? Ya, di ICU akhirnya. Ketika di ICU pas bangun, satu hari Pipit langsung pikir, ya Allah kenapa hidup? Kok hidup gitu? Berarti ada sesuatu nih. Ternyata tugas ini yang Pipit selesaikan. Pipit baru melihat bagaimana seorang anak, Ibni ini, di usianya yang 14 tahun saat itu, dia membersihkan badan ibunya tanpa merasa jijik gitu. Karena dia kan sebenarnya kan laki-laki ya. Dan dia membersihkan badan ibunya karena dia bergantian sama abinya untuk megang Pipit. Membersihkan darah headnya Pipit, mencucinya dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Disitulah Pipit baru merasa, oh ternyata sakitnya Pipit itu adalah ujian buat Ibni. Ujian sampai Pipit itu sadar karena Pipit pernah bertanya sama Allah, ya Allah, apakah anak ini tuntas fitrahnya? Pipit pernah bertanya seperti itu kepada Allah. Ternyata jawabannya gitu. Jawabannya ekstrim banget ya Allah gitu. Sampai Pipit 3 bulan di ICU, 3 bulan di RSAS, berhari-hari di HCCU gitu ya, berbulan-bulan bahkan ya. Seperti itu dan rasanya sakit banget gitu. Tapi ternyata dari situ, dari kesusahan itu Pipit bisa lihat anak ini menjadi anak yang luar biasa tanggung jawab ke ibunya gitu. Terapi lah, makannya, terapi struknya, dia pegang badan Pipit, dia gendong gitu. Dengan badannya dia yang kecil juga gitu. Yang 14 tahun lah gimana, dia kan belum besar ya, saat itu kan dia belum mimpi basah gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Disitulah Pipit baru dapat jawaban. Ternyata apa yang Pipit lakukan kemarin itu selesai. Cuman ujiannya ekstrim banget gitu ya, sampai dikasih taunya seperti ini gitu. Luar biasa. Itu masa-masa yang sulit, tapi jadi kalau sekarang mau dipikir lagi jadi bahagia gitu, ternyata benar tujuannya. Dan yang kelima, kita harus bikin jurnal. Anaknya banyak ya, tiap anak. Jurnal itu seperti apa? Karena kalau kita punya jurnal, misalnya Pipi tuh nulis ketika Ibni itu berbicara pertama tuh apa. Terus dia sukanya apa, dia paling tidak suka tuh apa. Tiap hari kan anak itu berubah-ubah ya. Terus kita bikin data. Kita kayak bikin bagan gitu, akhirnya kita bisa menentukan bakat anak ini tuh apa. Karena datanya kita jelas. Dan jurnal ini bisa jadi hadiah loh. Hadiah yang bikin anak kita happy ya. Saya saat itu nggak sampai dikasih ke Imi nih waktu dulu. Terus dia baca-baca, dia ketawa-ketawa sendiri, dia nangis sendiri ya, dia termenung sendiri ketika dia baca tulisannya Pipit tentang dirinya gitu. Jadi jurnal itu kita bikin aja catatan-catatan. Kalau dulu Pipit suka bawa notes ke sini ya, pakai buku kecil kita catat apa itu dimasukin, baru diketik kalau kita lagi ada waktu senggang. Karena kan sebagai ibu ya sendirian tanpa pembantu tuh kayaknya waktu senggangnya dikit banget ya, karena Pipit masak semua sendiri dan ngantar anak sendiri, ngajar sendiri kayak gitu. Tapi alhamdulillah selesai dan jurnal ini menjadi hadiah yang sangat berharga buat Ibni akhirnya. Nah, saya berharap ibu-ibu yang lain juga begitu melakukan itu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Terima kasih. Saya jadi agak flashback ya. Ini ada chat sebentar. Saya coba buka. Oke, baik. Ada pertanyaan, Mbak semuanya, Ibu, Bapak, barangkali. Halo, terdengar nggak suara Pipit? Terdengar, Bu Pipit, Masya Allah, saya menggantikan Teh Yani ya. Perkenalkan saya Rizka.
Mohon maaf tadi terlambat, jadi AF mode. Masya Allah sekali ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan saya berikan kesimpulan sedikit ya, bahwa posisi kita sebagai ibu-ibu, bagaimanapun kondisi suami dan anak kita saat ini, berarti perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri gitu ya. Untuk mencari ilmu supaya kita lebih bisa punya kesadaran gitu bahwa kita tuh harus selalu belajar supaya jadi lebih baik lagi. Dan syukur-syukur kalau misalnya suami kita masih belum bisa seperti apa yang seharusnya, dengan kita mencari ilmu dulu itu, kita bisa menginspirasi suami kita untuk bisa ikut belajar dan berubah menjadi ayah yang lebih baik lagi gitu ya. Dan membuat ayah, ibu maupun anak-anak kita itu menjadi sesuai fitrah seperti yang seharusnya sudah di-plan oleh Allah untuk kita. Fitrah kita hidup di dunia ini seperti apa, begitu kan ya. Betul. Ini sebetulnya saya sudah pernah ikut kelas dengan Ustadz Hari di Betul. Based Education dan Fitrah Based Life ya, beberapa saat sebelum almarhum meninggal gitu. Nah, untuk saat ini, untuk ibu-ibu yang ingin belajar mengenai Fitrah Based Education atau Fitrah Based Life itu, mungkin nanti juga bisa diberikan saran kemana nih kami harus belajar gitu. Karena kan Ustadz udah almarhum gitu, dan saya sendiri udah kehilangan jejak untuk ini harus kemana lagi nih kalau mau mempelajari hal ini lagi. Karena sepertinya itu tidak bisa dipelajari satu kali saja. Iya. Buat saya sendiri itu pada saat itu tidak bisa menggrab semua pelajarannya, dan bukunya itu rumit sekali untuk saya. Maksudnya dengan berbagai macam bagan dan grafik dan lain-lain itu maksudnya apa sih gitu kan. Mendapat kesimpulan sedikit namun masih ngambang gitu. Jadi mungkin nanti kalau sambil menjawab yang pertanyaan yang lain juga mungkin bisa disisipkan juga kemana kita bisa mempelajari hal ini lebih jauh lagi gitu. Betul. Baik, bagi yang offline maupun yang online, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu di sini? Yang Sambil ini ya, sambil kita bahas yang tadi, pertanyaan Mbak itu tadi kan, memang beberapa teman di sini juga membeli bukunya, teman dokter pada baca gitu ya, sampai bilang gini, Mi, saya belajar dari Umi aja deh, soalnya saya pusing katanya baca ini, saya nggak ngerti, tanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau Pipit merasa apa yang Pipit lakukan itu memang Pipit combine gitu. Karena kan Pipit tidak cuman Fitrah Basic Education aja, Pipit ambil juga dari neuroparenting dari Dr. Amir Juhdi, terus sama talent mapping dari Abah Rama. Jadi semua kita gabung apa yang terbaik gitu. Dan ya pasti tetap ya, kalau menurut saya ilmu fitrah ini ilmu yang paling dasar gitu. Dimana memang kita tuh mengikuti sesuai dengan fitrahnya yang diberikan sama Allah. Ternyata yang kita harus lakukan adalah kita kenal dulu sama anak kita. Nah, sebelum kita kenal sama anak kita kenal dulu sama diri kita sendiri. Dan itu yang Pipit pelajari. Sampai suatu waktu Pipit ketemu sama Ustadz Hari di Bandung, Ustadz Hari sampai bilang gini, Bunda nanti boleh nggak kita share, kita bikin prototipenya tentang Ibni, bagaimana Bunda mengaplikasikan ilmu ini, karena memang ini ilmunya rumit, tapi bisa dilakukan oleh Ibni dan Bunda di rumah, katanya gitu. Sampai kita bikin satelit Home Basic Education sudah 15 tahun ini juga kan salah satunya dari Fitrah Basic Education, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bikin laboratorium di mana banyak sekali orang-orang yang bertanya, datang ke sini untuk gimana caranya mendapatkan anak, dan anaknya juga harus dikenali dulu, anaknya bagaimana karakternya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Ustazah. Ini sudah ada satu pertanyaan yang Ya, silakan. melalui chat dari Mbak Vita. Mbak Vita ya? Vitar, ya. Yang pertama, untuk mendidik anak dengan fitrah, apakah harus menjadi stay at home mom? Gimana kalau ibunya berkarir atau bekerja dan pernah dititipkan di daycare beberapa jam dalam sehari mungkin? Bagaimana menurut pandangan Ustazah? Karena untuk kami yang di Perancis ini, yang di Paris mostly kalau misalkan ayah dan ibu tuh biasanya bekerja dan anak itu bisa dititipkan di daycare dari
berapa bulan ya? 3 bulan ya? Dari 3 bulan itu sudah bisa dititip di daycare. Dan wajib sekolah itu dari 3 tahun itu sudah wajib sekolah. Jadi memang kalau di sini kehidupannya mostly begitu gitu. Terus yang kedua, bagaimana membentuk bonding atau attachment yang erat dengan anak sehingga anak merasa ibu dan rumah selalu menjadi tempat kembali. Dan kalau ada masalah tidak mencari pelarian di luar rumah. Kemudian yang ketiga sama seperti yang saya tanya tadi, bagaimana mencari info lebih lanjut untuk fitrah based education ini. Baik, langsung dijawab gimana ini? Ya, silakan. Baik, yang pertama untuk mendidik anak dengan fitrah apa harus stay at home gitu ya? Enggak. Tapi kita harus hadir di saat mereka butuhkan. Misalnya gini, fase-fase tertentu. Misalnya, makanya saya bilang, kalau saya kan memilih untuk di rumah, karena saya sambil mempelajari gitu kan. Tapi ada beberapa teman-teman yang berkarir punya swalayan, punya butik, punya rumah makan kayak gitu. Mereka bisa mengerjakan itu dengan cara remote. Artinya apa? Misalnya nih, masukin ke daycare. Nanti di daycare-nya minta tolong. Anak ini ngapain aja sih? Tolong catetin ya secara detail. Misalnya, oh dia lama banget main pasir misalnya kayak gitu ya. Dicatat aja semuanya data-datanya. Bisa jadi kalau main pasir kan berarti kinestetiknya bagus dan sebagainya gitu. Jadi minta aja semua informasi dari sekeliling kita. Si ring satunya kita tuh bukan berarti suami aja ya. Ring satu itu adalah bisa jadi guru, bisa jadi pembantu, bisa jadi mertua kita, orang tua kita, siapapun itu yang dekat dengan anak, kita harus bekerja sama dengan mereka. Jadi kita minta tolong sama mereka, kan kita mendedikasikan, kan itu tuh kan kewajiban kita ya, lalu kita geser meskipun beberapa jam ke orang-orang yang di daycare. Dah, disitulah kita minta tolong dong tulisin apa aja yang dia lakukan, terus ya habit-habit apa sih yang saya nggak lihat dengan dengan mata saya sendiri gitu. Nanti setelah itu kita lanjutkan lagi di rumah dengan kita apa yang dia lakukan. Makanya bikin jurnal itu sangat penting kalau menurut saya gitu. Karena kita nggak perlu lagi menjadi orang-orang yang ketakutan anak ini mau jadi apa, bakatnya seperti apa. Kok kita bingung gitu. Nanti karena dari situ jangan pakai gini ya. Perasaan anak kita sukanya ini perasaan, nggak pakai perasaan tapi pakai data. Datanya apa? Sukanya gimana? Berapa persen dia melakukan ini kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti bisa mengerjakan dengan sistem remote. Remote itu artinya kita minta tolong ke orang lain, kita pantau dari jauh. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang kedua, bagaimana bikin bonding ya, yang erat sehingga anak merasa ibu dan rumah selalu menjadi tempat kembali. Nah, kalau untuk menjadi tempat kembali, itu harusnya kita setelah catatan itu terjadi ya, maksudnya jurnal itu ada, kita kan otomatis kita akan kenal anak kita seperti apa. Karena nggak bisa kita bilang gini template ya misalnya. Oke, nanti kalau anak usia sekian harus diginiin misalnya gitu ya. Itu nggak bisa ke beberapa anak. Karena kan anak kita kan macam-macam bentuknya. Unik-unik kan mereka spesial dengan keunikannya masing-masing gitu ya. Disitulah kita butuh banget yang namanya jurnal. Di mana ketika jurnal itu ada, kita bisa kenal, oh anak ini mah harus diginiin. Misalnya anak saya tuh sukanya ketika dia dikasih tahu secara logik dan dia nyampe ke logikanya. Ketika dia bertanya, Umi kenapa sih Nabi Adam punya udel? Padahal Nabi Adam itu diciptakan bukan dilahirkan. Nah, kita bisa memuaskan apa yang dia tanyakan. Dia happy dengan itu. Jadi apapun nanti ketika dia nggak tahu, ketika dia pengen bertanya, dia akan yang dia cari adalah uminya. Dia akan cari kita gitu. Bahkan ketika dia sudah besar, dia ada galau, ada nggak nyaman di hati, ada masalah dengan gurunya, dia akan mencari kita. Karena kita orang atau ibu yang dapat dipercaya olehnya. Karena kita memuaskan dia. Nah, memuaskannya ini gimana? Beda-beda tiap anak. Ada yang memuaskannya dengan cara ilmu, ada yang memuaskannya mungkin dengan cara bahasa, ada yang memuaskannya mungkin dengan cara materi, mungkin gitu ya. Nanti kita lihat anak ini seperti apa. Karena makanya kita punya data itu. Penting sekali data itu. Lalu yang terakhir ya, tadi sudah dijelaskan kalau ditanya Fitrah Basic Education belajarnya di mana, sekarang sebenarnya istrinya Ustadz Hari almarhum melanjutkan untuk mengajarkan Fitrah Basic Education. Cuman kalau Pipit mempelajarinya dicampur, karena yang Pipit butuhkan, apa yang Pipit tahu dan Pipit butuhkan, Pipit terapkan ke anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Karena Pipit tuh hitungnya berpikir kalau
ya setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu butuh diperlakukan spesial. Jangan berpikir, oh enak karena Pipit mah anaknya satu. Enggak, Pipit anaknya banyak. Pipit ambil anak-anak yang lain juga, anak angkat gitu. Dan itu terus di-upping sama Pipit gitu. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira cukup nggak ya? Siapa ini tadi yang bertanya teh? Maaf. Mbak Fitar. Mbak Fitar? Gimana? Sudah cukup? Mbak Fitar? Cukup Terima Mbak kasih. Fitar? Iya, makasih. Ya. Jadi kalau mau belajar lebih lanjut bisa sama Umi Pipit aja ya. Ya, kalau Ibu Pipit bagian praktisionernya, bagian yang langsung praktisnya aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik Umi, ini ada satu lagi yang mau bertanya dari sini, dari offline-nya. Silakan. Halo Mbak Pipit, kedengaran? Assalamualaikum. Iya, kedengaran, Mbak. Iya, kedengaran. Gimana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbak? Saya Dewi, dia 42 tahun, punya anak perempuan 9 tahun. Ya, Baik. jadi saya ini basicnya peneliti, Bunda. Saya karir gitu. Jadi pertama saya datang ke Prancis itu persis lagi hamil, Masya riset Allah. baru dimulai. Wow. Nah, jadi waktu dia hadir itu sempat galau tuh Mbak Pipit. Iya. Jadi mau fokus mana nih gitu kan? Oke. Jadi porsi untuk riset jauh lebih gede tuh dibandingkan buat anak gitu ya. Iya, iya. Kemudian dengan segala pergolakan batin dan pikiran, akhirnya saya bisa landing softly tuh Mbak Pipit. Akhirnya saya Gimana? kembalikan fitrah dan porsi ke si anak juga jauh lebih besar sampai sekarang gitu ya. Dan itu indah sekali, indah sekali. Luar biasa. Nah, cuman sekarang ini Mbak Pipit dengan usia dia 9 tahun, kan sebentar lagi dia udah mau masa 15 tahun ya, atau dia mens. Nah, Iya. sayanya yang melo banget Mbak Pipit. Ini Baik. lagi masa sayang-sayangnya nih sama dia. Dan saya merasa, saya mempertanyakan, saya berlebihan nggak ya gitu loh. Ini over nggak ya? Apa karena dia baru satu, anak saya, dan perempuan pula. Saya khawatir Bunda, kalau semisal kemelekatan saya ke anak ini nanti akan malah merusak hubungan fitrah kami. Gimana nih pandangan Bunda? Dan maksud saya kemelekatan itu salah satunya sebelum tidur kita tuh punya ritual. Saya satu kasur dulu dengan dia, kita cerita bergelut segala macam sampai dia capek tidur sendiri gitu Bunda. Oke. Mohon pencerahan. Makasih. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Boleh saya bertanya dulu, Mbak? Ya, silakan. Biar datanya lebih jelas. Mohon maaf. Kalau ini berarti perempuan ya, anaknya ya? Ya, anak Ya, perempuan. baik. Kalau sama bapaknya gimana? Dekat tidak? Dekat. Dekat. Jadi Bunda di masa dia waktu bayi, Ya. saya kan kuliah masih tiap hari keluar. Ya. Itu si suami alhamdulillah backup penuh. Sampai pernah ada, karena masih masa menyusui, anak saya itu dibawa ke kampus. Saya ke kelas, suami nungguin di luar. Gitu. Jadi keren kalau banget. kerja sama keduanya alhamdulillah oke Bunda. Cuman saya nih yang kalau si ayah sekarang nih kayaknya dia udah oke, maksudnya tegas, disiplin. Nah, si ibu kan suka Oke. anak perempuan lagi. Nah, ini yang saya khawatir dengan diri saya Bunda gitu. Baik. Paham. Baik, saya coba jawab ya. Insya Allah. Memang kadang rasa kasih sayang itu jadi beda artinya ya, beda penalarannya akhirnya ya. Kasih sayang dengan cara pengen deket terus, pengen hadir terus, kan kurang lebih seperti itu. Kemelekatan itu ya. Cuman kita memang harus memberikan pelajaran buat diri kita sendiri. Yang namanya kasih sayang itu bisa jadi sebuah kemandirian buat anak. Itu penting. Karena kita tujuan untuk mendidik anak apa sih? Untuk bikin mereka mandiri, untuk bikin mereka lepas dari kita. Mereka tuh harus lepas dari kita. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Mindset kita tuh harus berpikir ke sana. Kita boleh dekat sama anak, tetapi dia tetap harus mandiri. Dia harus menyelesaikan apapun yang di hadapannya dengan sendiri. Kita hanya bisa membackup dari belakang. Nah, disitulah giroh itu ya, semangat itu yang harus kita punya gitu.
Di mana rasa kasih sayang itu bukan berarti kita peluk-peluk, kita cium-cium, tetapi kita juga, salah satunya saya melakukan itu. Saya juga punya anak satu, usia 12 tahun, saya lemparkan dia ke Bandung sendirian. Saya biarkan dia ke Yogyakarta naik pesawat sendirian. Saya biarkan dia lomba sendirian ke Korea Utara. Saya biarkan dia ke Cina sendirian. Kurang lebih seperti itu. Bukan tega, tetapi ya ini rasa cinta saya seperti ini. Cinta itu ada fase-fasenya. Ada fase memeluk, ada fase mencium, ada fase mulai lepas tangannya, ada fase cuma menatap saja dari jauh. Nah, fase-fase itulah yang harus kita lewati. Nah, kalau ditanya usia berapa? 9 tahun. Ya, nggak apa-apa. 9 tahun masih dekat sama orang tua boleh, tapi kan hati-hati. Barangkali anak ini lebih cepat dapat menstruasinya. Makanya nanti kita mungkin harus bahas tentang bagaimana akil dan balik itu seimbang. Karena khawatirnya sekarang tuh balik itu lebih cepat daripada akilnya. Jadi udah menstruasi tapi akilnya belum beres. Akil itu apa? Akil itu dia mandiri, dia menjadi orang yang sangat mukallaf, bisa membedakan mana yang baik dan benar. Kurang lebih seperti itu. Gimana, Mbak? Jadi kita harus mulai mencari diri kita itu menjadi ibu yang membuat tujuan utamanya adalah membuat anak kita bisa lepas dari kita. Secara landingnya ya itu soft landing itu. Nah, kalau tadi ditanya, sebenarnya jangan berpikir kalau pas lagi hamil, aduh saya gimana dong nggak bisa ngedidik. Sebenarnya ketika kita hamil, kita tuh sedang mendidik anak kita. Saya pun lagi hamil, saya mengajar gitu. Dan saya berpikiran, ini Umi ngajar untuk ngedidik kamu juga ya gitu. Menjadi anak yang tidak mudah menyerah, menjadi anak yang suka ilmu dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Makasih Bun, aman. Nanti kalau boleh Aman. kita japri lebih jauh boleh ya? Oh, boleh, silakan. Iya. Makasih. Sama-sama, iya. Iya nih, Umi ada lagi pertanyaan dari chat. Ya, Umi, boleh. bagaimana sih seharusnya mindset tentang sekolah? Sekarang banyak sekali sekolah IT dan sampai sore. Anak-anak, ini IT atau IT ya? IT ya, sekolah IT dan sampai sore. Anak-anak jadi lebih banyak di sekolah. Apakah itu baik, Umi? Bagaimana cara mempertimbangkan keputusan untuk sekolah? Baik. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau ditanya secara gamblang, kita nggak bisa kasih template bahwa sekolah IT Islam terpadu maksudnya ya, itu yang pulangnya sampai sore jelek atau bagus. Itu kita nggak bisa seperti itu. Kita bisanya hanya kebutuhan anak apa sih? Mungkin keputusan memasukkan anak kita masuk ke sekolah IT itu jauh lebih baik daripada di dalam rumah saja. Maksudnya ketika dia masuk sekolah negeri, lalu dia pulang, lebih banyak waktunya di rumah, tetapi di rumahnya tidak kondusif untuk anak itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus mulai membuat data, mana yang bagus, mana yang tidaknya. Jadi kalau ditanya, ya kalau saya sih, kenapa saya memasukkan anak saya ke sekolah negeri biasa, SD-nya. Terus SMP-nya dia boarding di Olimpiade, karena dia fokus di Olimpiade, SMA-nya saya balik lagi pengen masukin ke pesantren, dia boarding juga di pesantren, karena saya waktu SD saya standby untuknya. Saya siap, saya mengajarkan dari awal sampai akhir. Dia tidak jajan, jadi saya terus bolak-balik ke sekolahnya, nganterin jam 10 saya nganterin makanan, jadi dia tidak jajan, dia makanan dari rumah gitu. Nanti jam 12 saya jemput, lalu dari jam 12 ke sana itu urusan saya untuk memberikan pelajaran. Saya ngajarin. Jadi anak saya tuh homeschooling yang unschooling. Jadi kayak homeschooling tapi sebenarnya sekolah gitu. Tapi ya diajarkan tetap homeschooling sama saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya bagi ibu-ibu yang sudah bekerja atau ibu-ibu yang punya punya kegiatan yang lain gitu ya, itu lebih baik mungkin kita boleh memilih ring satunya itu adalah ring satunya boleh memilih sekolah. Cuman mohon maaf ketika dia pulang sore kita nggak boleh dengan gampang dan merasa itu sudah aman ke anak. Maksudnya sudah selesai tugas kita. Enggak, yang tadi tuh sistem remote. Kita harus terus berkomunikasi dengan gurunya, kita harus tahu apa yang dilakukannya di sekolah, kita catat semuanya, nanti kita pulang kita juga catat apa yang dilakukan di rumah. Kurang lebih seperti itu. Kalau ditanyakan jadi capek Umi, iya, karena memang kita kalau kita melakukan menggeser fitrah ya akan ada harga yang kita bayar gitu. Kan kalau misalnya fitrahnya kita adalah madrasah yang pertama buat anak gitu kan. Tapi ternyata kita nggak bisa gitu. Ya udah kita geser ke sekolah. Nah, tapi kita harus ada konsekuensinya. Minimal kayak saya deh. Saya geser anak itu masuk ke sekolah negeri gitu ya. Tapi saya harus bolak-balik untuk memberikan makanan yang sehat untuknya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi
pertimbangan dan keputusannya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing, juga sesuai dengan kondisi keuangannya masing-masing. Karena itu juga sangat berpengaruh. Jangan sampai kita memaksakan diri, tetapi malah kita jadi susah untuk malah tidak bayar atau bagaimana telat-telat, malah jadi tidak berkah untuk anak kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau ditanya yang terbaik adalah yang ideal. Ya kan? Tapi kan hidup itu tidak harus semua ideal gitu kan. Yang penting bisa menyelesaikan semua tugas-tugas dan target-target yang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Gimana? Ini yang nanya siapa ya? Oh, Teh Yeyen ya, Teh Yeyen Tasikmalaya ya, Teh. Gimana, Teh? Iya, sudah cukup Umi, sudah mulai tercerahkan. Bagus. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Iya, mohon mangga. Silakan. Baik, ibu-ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh. Dari offline ini ada lagi. Assalamualaikum Mbak Pipit. Iya, waalaikumsalam Mbak. Dengan siapa Mbak? Saya dengan Ayu Mbak. Dengan Mbak Ayu. Iya, baik Iya. Mbak Ayu. Gimana? Sebelumnya juga sempat ikutan FBL juga. Walaupun saya belum punya anak, tapi penasaran gitu kan. Cuma makanya saya ikutan. Cuma apa ya Mbak, ada bias gitu tentang environment sekarang gitu. Di generasi muda tuh sekarang bilangnya ngapain ya punya anak, tujuannya apa ya, saya belum siap gitu. Takutnya ada juga beberapa kerabat bilang ke saya, dia juga kerja gitu kan, kerja full time. Ya, pada satu titik mungkin udah kelamaan kerja, ketika menikah juga satu titik dia nanya, aduh ngapain nih punya anak gitu. Saya nggak tahu takut nggak bisa menjadi orang tua yang baik gitu. Apa nggak apa-apa ya untuk menunda aja dulu punya anak gitu, nanti lagi ketika siap gitu. Saya ditanya gitu juga bingung ya Bu. Terus cuma nerima aja gitu. Oh iya ya, saya mah nunggu dikaruniai anak gitu kan. Iya, Beda. Terus di satu fase lagi adalah ketika udah tua, terus orang tuanya ditaruh di pensiunan rumah. Nah terus adalah komentar yang didengar kayak, ya saya udah besarin anak saya di sekolah bagus, sudah saya perhatiin ini itu, tapi kok yang nggak peduli sama orang tua, malah saya ditaruh di panti jompo gitu. betul. Nah, Iya. ini kan jadi kayak dua bias gitu ya Mbak. Sedangkan yang kita pelajari sekarang tuh kayak gimana nantinya kalau punya anak harus dididik dengan baik gitu kan, sesuai dengan syariat Islam. Terus kan di dua bias ini apa ya titik benang merah yang harus saya ambil gitu. Jadi bisa tahu nih pegangannya tuh ini, bukan di kanan kiri gitu. Makasih. Iya, baik. Coba saya jawab ya. Baik, Mbak Ayu, luar biasa. Saya senang nih kalau misalnya ketemu sama calon orang tua, karena dengan seperti itu dia siap gitu untuk mempersembahkan dirinya sebagai orang tua. Tapi dengan pertanyaan tadi lucu juga ya, kalau dalam dua bentuk kondisi ya. Kalau menurut saya memang sekarang pergeseran nilai, oh ya kita bisa lihat ya Jepang udah child free ya, sampai sekolah-sekolah pada kosong gitu ya sekarang ya. Terus di Indonesia juga mungkin sekarang sudah banyak yang menggembar-gemborkan kalau kita ya itulah influencer gitu kan, kita pengen child free dan sebagainya karena itu lebih enak dan sebagainya. Tapi menurut Pipit, yang namanya fitrah itu, kita akan ketika kita melakukan itu pasti akan ada harga yang dibayar. Pasti itu. Sehingga kalau kita tanya lagi ke dalam hati kita, Allah apa sih nitipin rahim untuk seorang ibu, untuk seorang wanita gitu? Pasti akan ada tujuannya. Jadi kenapa manusia itu bisa berpikir kalau dia tidak mau punya anak atau melihat kok jadi punya itu seperti beban gitu ya? Itu karena dia tuh tidak tuntas dengan dirinya dia sendiri. Dia tidak mengenal badannya dia. Kan sebenarnya sains-sains dari Allah tuh udah ada di badannya kita. Kenapa perempuan punya rahim? Kenapa laki-laki punya sperma gitu ya? Itu harusnya sebagai tanda-tanda kebesarannya Allah supaya kita bersyukur gitu. Kok bisa mengambil keputusan yang udah dikasih tanda sama Allah gitu? Bukan tentang keimanan misalnya, tapi saya pengen bahagia daripada saya punya anak tapi lihat tuh, oh yang tua aja malah dimasukin ke panti jompo gitu. Dia tidak menghargai padahal sudah diusahakan dengan baik. Ya bisa jadi ibu yang panti jompo ini
tidak selesai dengan waktu mendidik anaknya, hanya menyekolahkan saja, tidak dengan fitrahnya selesai, tidak tuntas. Karena yang Pipit rasakan ketika kita selesai dengan fitrah anak-anak kita, justru kita tuh jadi kembali tanpa kita minta gitu. Karena anak itu kan ditumbuhkan fitrahnya, bukan kita perintah. Nah, kesalahannya adalah jangan pernah berpikir kita ibu yang baik, bapak yang baik ketika kita cuma sudah menyekolahkan sekolah yang mahal. Bukan itu batasannya. Bukan ketika kita sudah memberikan fasilitas yang terbaik untuknya. Terbaik itu hanya fasilitas secara materialitis gitu ya. Bukan, tetapi kita harus menumbuhkan fitrahnya itu dari dalam dirinya dia. Karena ketika dia sudah selesai, itu langsung otomatis. Karena saya sudah merasakan itu gitu. Otomatis ketika anak saya 14 tahun, kok dia bisa membersihkan darah haid saya gitu. Maaf ya, vagina saya itu dibersihin sama dia loh. Karena dia bilang gini, ini nggak boleh kalau misalnya ada darah seperti ini, dia Umi itu harus dibersihin. Dan dia tanpa saya suruh gitu. Kebayang nggak? Saya tidak menyuruh dia, bahkan dia sempat nangis, kalau kenapa sih harus ngambil orang lain, kenapa sih nggak aku aja? Kan kata Umi teh, ini kan kamu tuh masih kecil, 14 tahun, coba aku mau coba, barangkali aku bisa. Tadi kan seperti itu. Jadi ternyata itulah yang Pipit rasakan ketika kita sudah tuntas mengerjakan semuanya untuk anak kita akan berbalik positif untuk kita. Dan itu otomatis, itu janjinya Allah seperti itu rumusnya gitu. Kalau misalnya anak kita tidak berbalik seperti itu, berarti ada yang salah tuh, ada yang geser tuh gitu. Yang harus kita remedial. Remedialnya sampai mana ya? Remedialnya sampai dia beres gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi Mbak Ani, silakan Mbak Ani renungkan kalau misalnya ke depannya mau bagaimana punya anak dan mulai bisa berpikir ke depannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang memiliki pikirannya seperti itu. Masya Allah, ini udah azan. Luar biasa, ini masih banyak pertanyaannya ternyata. Ini masih ada satu lagi, apakah masih sempat atau kalau enggak apa-apa. Ini ada berapa pertanyaan lagi ya Mbak? Satu lagi. Satu lagi ya? Dua? Sebentar. Satu lagi. Satu ya? Oh iya. Satu lagi ya, boleh deh satu lagi ya. Oke. Jadi Mbak Fitri, Assalamualaikum. Bagaimana cara kita menanamkan semua fitrah itu di saat anak kita sudah remaja? Baik. Sebenarnya dalam Islam tidak ada kata remaja. Jadi sebenarnya dalam Islam itu hanya dari anak langsung pindah ke dewasa. Disitulah mereka, karena kalau remaja itu kan melemahkan mereka ya. Jadi kesannya masih anak-anak gitu, jadi harus dipahami gitu ya. Padahal kalau saya merasakan ketika kita menanamkan fitrah selesai 0 sampai 15 tahun, dia sudah tidak perlu lagi kita anggap dia anak kecil gitu. Semua masalah keluarga, semua masalah ekonomi, semua masalah hidup itu dia tanggung sendiri dan kita bisa share diskusi secara dewasa. Yang saya rasakan seperti itu ya. Nah, kalau misalnya menanamkan semua fitrah itu dengan cara apa? Jadi kita yang tadi itu yang 8 itu kita selesaikan. Fitrah keimanan 0 sampai 7 kita selesaikan. Bagaimana dia mengenal Allah itu selalu melihat dia, bagaimana dia menjauhi semua larangannya. Itu yang tadi tips-tipsnya nanti mungkin kita bahas secara detailnya ya. Misalnya tips yang saya lakukan dulu ya. Salah satunya kayak tadi, kalau wudhu itu kita buru-buruan gitu. Kalau kita sholat tuh kita terlihat kalau kita mau bahagia, bukan dinanti-nanti gitu. Kalau kita mau mengerjakan kebaikan tuh kita langsung kayak happy gitu. Kalau kita bagiin makanan ke duafa, muka kita tuh seneng banget dan kita bahas terus gitu dengan ceria sampai si anak tuh dapat vibe-nya kayak gitu, vibe positif dari hal itu. Terus kalau misalnya fitrah bakat, dia menemukan apa yang dia mau, kurang lebih seperti itu yang tadi saya bahas. Jadi menanamkan semua fitrah itu di saat anak kita remaja itu harusnya bukan menanamkan, tapi kalau remaja itu berarti remedial. Remaja itu usia 15 tahun ke atas kan? 15 kalau misalnya anak itu 0 sampai 15 tahun, kalau barangkali berbeda ya cara berpikir, cara menentukan itunya, bagi saya 0 sampai 15 tahun itu anak. Nah, remaja itu dalam slice dewasa, artinya remaja itu sama dengan dewasa, 15 tahun ke atas. Nah, kalau misalnya kita belum selesai dan kita mau menanamkan fitrah, berarti kita masuknya ke remedial. Nah, remedial itu caranya gimana? Kita harus ngobrol sama anak ini dan kita harus meminta maaf atas kelalaian kita selama ini. Nah, Dede, Mama tuh udah kemarin tuh salah kayaknya ngedidik Dede. Mama minta maaf ya. Mama mau mencoba mengulangi lagi. Yuk bantu Mama. Bantu Mama untuk ngedidik Dede biar bagus.
Dede bisa selesai fitrahnya, Dede bisa bahagia, Dede bisa tahu apa yang Dede mau gitu. Kurang lebih seperti itu. Kita setelah diskusi, kita minta maaf, tentunya harus dikasih garis bawah minta maaf dengan tulus ke anak, lalu kita ajak anak itu mengerti materi ini. Makanya beberapa kali saya sudah mulai masuk ke remaja. Kemarin sudah di tim Jabar Hijrah ya. Tim Hijrah Akbar, maaf, di Jawa Barat ya. Nah, itu anak-anaknya masih single lah, 15 tahun, 16 tahun, itu 17 tahun. Kita udah mulai masukin gitu. Terus anak-anak kita SMA juga saya udah mulai masukin. Jadi kita berbicara sama mereka bukan lagi menanamkan fitrah, tetapi meremedial. Karena mereka waktunya sudah kelewat. Artinya remedial, artinya apa? Ada yang salah yang selama ini kita lakukan. Dan siapa yang salah? Ya kita. Kita harus mengakui karena durhakanya anak ke orang tua dimulai dari durhakanya kita ke mereka. Jadi kita harus pahami itu dulu gitu. Kita dengan legowo kita berani minta maaf supaya dia juga bisa Umi nanti kalau misalnya anak itu kita minta maaf dia nanti besar kepala, dia merasa sombong. Ya, sombong dan besar kepala juga kan didikan kita juga ya. Makanya kita usahakan mendidik dia di depan dia. Saya sebagai orang tua tidak sombong, saya berusaha untuk meminta maaf ketika saya salah. Saya ridho, saya disalahkan dalam posisi ini karena memang saya salah. Saya mohon ke anak saya supaya kita bisa bekerja sama. Mudah-mudahan lambat laun anak ini terketuk hatinya dan dia bisa dalam tanda kutip mengasihani kita, lalu membantu kita menyelesaikan fitrahnya dia gitu. Kurang lebih seperti itu. Teteh Fitri Mariani, Ulfah, cukup nggak ya kira-kira? Assalamualaikum, mana nih? Baik, sepertinya sudah cukup ya. Sudah cukup baik. Baiklah, sebagai penutup karena sudah azan juga di Indonesia, mungkin Umi bisa memberikan sedikit kesimpulan gitu ya, terutama bagi kami di sini yang masih awam sekali mengenai FBE maupun FBL. Kayak langkah pertama apa yang bisa kita lakukan dulu gitu, kemudian apa nanti selanjutnya supaya kita bisa mencari ilmu ini sendiri dan kemudian menerapkan kepada keluarga kita di sini gitu. Kemudian bisa juga langsung diberikan setelah memberikan kesimpulan singkat, kemudian bisa langsung doa penutup gitu untuk menutup kajian. Baik. Silakan Umi. Ya, jadi saya tutup dengan jadilah seorang ibu yang terpanggil jiwanya, karena tidak semua ibu yang terpanggil jiwanya. Jadi kita harus mulai mengikhlaskan diri. Kita mulai pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, panggil saya sebagai ibu. Sebagai ibu, karena nanti suatu saat saya akan ditanya tentang saya sebagai ibu. Gitu. Jadi jadilah seorang ibu yang terpanggil jiwanya, maka di saat itu kita tidak sendiri, karena Allah telah menginstal kasih sayang yang tanpa batas untuk anak kita. Dan itu modal yang sangat cukup untuk kita bisa menjadi pertolongan pertama. Kita tuh jadi P3K-nya anak-anak tentang psikologinya, tentang apa yang dia butuhkan. Karena kasih ibu sepanjang masa, Masya Allah. Jadi kalimat kasih ibu sepanjang masa ini ternyata benar-benar terjadi sama kita. Karena kita terpanggil jiwanya. Bagi orang-orang yang tidak terpanggil, ya kita doakan mudah-mudahan terpanggil. Dan kita tutup, saya pengen doanya bukan template dari saya pengen ibu-ibu semua menundukkan kepala, yuk kita bareng-bareng, semuanya kita berdoa untuk kebutuhan anak kita masing-masing. Kan saya tidak tahu kebutuhan anak ibu apa. Ya, kebutuhan anak ibu apa? Allah Maha melihat. Saya juga banyak sekali titipan doa. Nanti kita tutup dengan Al-Fatihah. Saya pengen banget apa yang kita doakan adalah tepat pada tempatnya, tepat pada sasarannya, sehingga semua yang kita mau dikabulkan sama Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Yuk kita mulai ya. Kita tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita peluk diri kita. Mudah-mudahan doa kita bisa kita ijabah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Ya Allah. Allah.
Amin, amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita tutup. Teteh mau, Mbak mau tutup? Iya, Mau boleh. tutup? Ya, silakan. Boleh. Ya. Terima kasih Umi Pipit dan Ibu-Ibu Araudah Faris dan Ibu-Ibu dari pengajian yang lain yang sudah bergabung hari ini secara online maupun secara offline. Insya Allah sampai kita bertemu lagi di kajian yang berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhir kata saya mohon undur diri, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi Umi Pipit dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Jazakillah khairan. Terima kasih. Baiklah, saya tutup Zoom-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.